Warning. Sutioso, wanti-wanti Indonesia jangan bernasib seperti Singapura. Lama-lama kita terusir dan negara ini dikuasai Cina. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan. Ya, karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Saya jujur aja miris saja. Banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor bawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal bawa duit. Saya harus membawa tenaga ahli. Silakan. Tenaga ahli itu 2-3 kan, bukan ribuan kayak begini. Jadi kita harus waspada sekali lagi. Ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya. Nggak akan pernah. Kalau saya jadi presiden Tiongkok, ngurus 1,4 miliar orang itu mau bagaimana? Ngasih makannya, ngasih papannya, ngasih sandangnya, belum sekolahnya, belum rumah sakitnya. Nggak akan mampu, Pak. Maka yang paling mudah adalah ekspor orang. Alhamdulillah saya sudah 50 negara lebih pernah saya kunjungi. Nggak pernah ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa itu, nggak akan ada. Semua ada. Yang paling dekat Singapura aja. Perdana Menteri dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu. Lihatlah Malaysia sudah hampir, udah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh kita ya. Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pakai-pakai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak 2, Pak. Yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Apartemen itu. Apa pernah ada yang tapi dengan ada? Apalagi nanti berkolaborasi dengan memang pengusaha-pengusaha yang kayak di sini. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar-sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita. Warning. Sutioso, wanti-wanti Indonesia jangan bernasib seperti Singapura, dikuasai Cina. Poskota.co.id. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso mewanti-wanti Indonesia agar jangan bernasib seperti negara tetangga Singapura yang kini dikuasai oleh orang keturunan Cina atau Tiongkok. Menurutnya, saat ini nasib Malaysia sudah hampir seperti Singapura. Yang paling dekat Singapura aja Perdana Menteri. Dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu. Lihatlah Malaysia sudah hampir udah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Tegasnya melalui video yang diunggah kanal YouTube Refli Harun dikutip 1/21 Mei 2022. Ia khawatir warga negara asing atau WNA yang berasal dari Cina atau Tiongkok bakal menjadi mayoritas di Indonesia dan akhirnya berkuasa. Pasalnya, saat ini ia melihat ribuan tenaga kerja Cina di tanah air dan akhirnya mereka menetap dan berpinak-pinak di Indonesia. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh? Bukan apa saya orang intelijen. Saya bisa membaca pegawai-pegawai itu yang di Kalimantan, di Sulawesi sampai Papua nggak ada akan pernah kembali ke sana. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak 2. Yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah, di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Artinya jangan sampai ini kita nggak sadar-sadar. Akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita, ujarnya. Menurutnya, silakan saja pengusaha negara manapun menanam modal di Indonesia dan membawa tenaga ahli dari negaranya, tapi harus tetap dibatasi hanya 2 atau 3 orang saja, jangan sampai ribuan. Jangan sampai suatu saat kita
itu tersisih ya. Saya jujur aja miris aja. Kok banyak sekali pekerja-pekerja asing datang, kata Bang Yos, sapaan akrabnya. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Kalau ini kita diem-diem, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya. Nggak akan pernah, sambungnya. Dia mengatakan, bila imigrasi WNA Cina ke tiap negara memang strategi kurang untuk meringankan beban negara Tiongkok. Pasalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 miliar, beban negara mengurusi pemberlakuan mereka sangat berat. Dan satu-satunya cara adalah mengirim orang ke berbagai negara, adalah salah satu Indonesia. Kalau saya jadi presiden Tiongkok ngurus 1,4 miliar orang, orang itu mau bagaimana? Ngasih makannya, ngasih papannya, ngasih sendangnya, belum sekolahnya, belum rumah sakitnya. Nggak mau aku akan mampu. Maka yang paling mudah adalah ekspor orang, pungkasnya. Kepala BIN 2015 sampai 2016, Legend TNI ataupun Setioso memperingatkan akan adanya kemungkinan Cina menguasai Indonesia. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menuturkan bahwa banyaknya tenaga kerja asing atau TKA asal Cina yang datang ke tanah air bisa menjadi ancaman bagi pribumi. Ex-jubir bongkar alasan Gus Dur sangat benci. Sampai dia bilang kalau mau bikin ribut. Bang Yos kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan orang Cina akan menguasainya, Indonesia. Nah kan TKA di situ kan pertanyaannya sekarang setelah dia bekerja di sini sudah mapan. Untuk apa dia pulang di sana? Dia sudah di sana kerjanya susah, bersaing dengan banyak orang. Di sini sudah mapan ya. Punya penghasilan yang jelas. Kalau ya sudah semua berkeluarganya juga terus menerus, karena konon katanya gajinya itu langsung dalam bentuk yuan sudah di sana gitu. Yang dikasih di sisi hanya untuk disadarkannya ajalah, untuk beli kopi dan lain sebagainya gitu loh. Konon begitu ceritanya, aku nggak ngerti ya katanya. Jadi dia sudah mapan, sudah adaptasi, tentu lebih baik dari kita di sini kan. Di sini sudah punya penghasilan, kita ngurus kewarganegaraan. Setelah ada warga negara, tentu tinggal keluarganya juga yang nyusul ke sini kan, gitu kira-kira. Kalau bagus, nggak usah pikirin itu kan, ujar Bang Yos. Lah orang ini kok jumlahnya tidak sedikit ya, dan wajib kalau dia di Tiongkok. Memang harus KB wajib. Anaknya hanya satu aja, itu kan setahu saya. Di sini dia bebas, dia punya anak berapa juga asal sanggup memeliharanya kan, ucapnya. Dia suatu saat mungkin akan seperti itu kita, dan jumlahnya tidak sedikit yang akan tinggal itu kan. Artinya suatu saat entah tahu kapan itu bisa jadi mayoritas. Ya ini kan patut kita prediksi, katanya menambahkan. Lah sekali lagi, Bang Yos mengenakan bahwa apa yang disampaikannya itu hanya sebuah kekhawatiran dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Jadi sekali lagi, karena pola kerja intelijen itu adalah mendeteksi di sini. Akan tetapi perlu diwaspadai jika mereka justru betah dan memutuskan untuk bertahan di Indonesia. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.